Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan, "Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita akan fokus kepada teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu, yaitu ayat yang ke-38. Daud memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, pertolongan, pemulihan, pemeliharaan, dan kemenangan senantiasa mengikuti perjalanan hidup Daud. Daud juga menyadari bahwa semua itu karena adalah campur tangan Tuhan. Walaupun demikian, bukan berarti hari-hari Daud itu bebas dari masalah, saudara. Masa-masa yang sangat sulit juga harus dijalani oleh Daud, tetapi Daud tetap meneguhkan hatinya kepada setiap janji Tuhan. Saudara, kita juga memegang janji Tuhan. Apakah kita memegang secara teguh janji Tuhan? Hati kita teguh terhadap janji-janji Tuhan. Bahkan Daud juga berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara, bagaimana kalau ayat ini saya ganti, "Sekalipun sekarang kita sedang menghadapi virus corona, aku tidak takut, sebab Tuhan selalu besertaku di dalam menghadapi masa-masa virus corona saat ini," saudara. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kehidupan kita. Saudara, sesungguhnya terbukti janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, saudara, Daud begitu mensyukuri segala yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupnya. Siapa yang pernah menyangka bahwa anak yang mungkin diabaikan dan diremehkan keluarganya, yang hanya ditugaskan untuk menggembalakan domba di padang, sanggup diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di Israel. Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Inilah ungkapan syukur Daud yang tidak pernah terkira, saudara. "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian?" Di dalam pemazmurnya Daud juga berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Saudara, meskipun terkadang Tuhan itu mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita yang menurut pemikiran kita demikian, saudara, tetapi Daud tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Adakah kita juga tetap bisa berkata seperti Daud bahwa Tuhan itu baik? God is so good, saudara. Dia meyakinkan bahwa segala yang dirancangkan Tuhan itu baik adanya. Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang baik atas kehidupan umatnya, atas kehidupan kita, atas kehidupan saudara dan saya. Dia tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah, tetapi tangan Tuhan senantiasa menuntun kita, dan janjinya selalu menyelamatkan hidup kita. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengomel. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu,
Buanglah semua kekhawatiran dan keputusasaan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka iman kita akan berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kita pun akan dimampukan menghadapi segala macam perkara. Saudara, akan saya tutup dari Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.